Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Azizah, NIM 200101010041. Di sini saya dari anggota kelompok 5. Untuk yang pertama akan menyampaikan materi tentang konsep media pembelajaran PAI. Dari beberapa pengertian yang sudah tertera pada makalah, intinya dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah peralatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan sebagai alat bantu atau perantara penyampaian pesan dari peserta didik kepada pendidik agar sesuatu yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Untuk fungsi yang pertama yaitu membantu guru dalam bidang tugasnya. Yang kedua, membantu para pembelajar. Dan yang ketiga, memperbaiki pembelajaran. Setelah itu, manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, pokok bahasan bagi pembelajar yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan secara langsung kepada pembelajar terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembelajar. Yang keempat, membiasakan pembelajar untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan, sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pembelajar. Yang kelima, perasaan pembelajar akan terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pembelajar dengan yang didapatnya di luar sekolah. Yang keenam atau yang terakhir, secara tidak langsung pembelajar membiasakan mengadakan studi komparasi terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah. Saya Nazilatul Hikmah, NIM 202101010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama media visual. Media visual merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Media visual dapat berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan mengilustrasikan pesan. Dan yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Media audio dapat dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik berupa verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga, audio visual. Audio visual merupakan media yang prinsipnya sama dengan media visual. Tetapi dalam media audio visual, informasi disampaikan selalu proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Beberapa jenis media audio visual yaitu slide, film rangkai, OHP, televisi, proyektor, opaque, kinetoscopes, microjection, dan mikrofilm. Saya Fia Rahmawati, NIM 202101010042. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang materi kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media pembelajaran itu beraneka ragam, tentunya tidak digunakan secara bersamaan dalam kegiatan pembelajaran secara berlangsung, namun hanya beberapa saja yang digunakan. Agar dapat pemilihan media pembelajaran secara tepat, maka perlu dipertimbangkan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Adapun yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Media pembelajaran hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, peserta didik, yaitu ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika memilih media pembelajaran berkait dengan peserta didik. Seperti contoh,
apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik. Pertanyaan tersebut perlu dipertimbangkan ketika memilih dan menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Dalam pembelajaran, apakah media diperlukan sudah tersedia atau tidak? Jika belum tersedia, maka media tersebut bisa didapatkan dengan mudah, yaitu dengan media yang alternatif bisa dapat diambil dari membuat sendiri, membuat bersama dengan peserta didik, bisa meminjam, menyewa, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yaitu kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu berkualitas baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Yang keenam, biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Atau adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Yang ketujuh yaitu fleksibilitas dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan fleksibel dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Yang kedelapan, kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tingginya nilai kegunaan media tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Yang terakhir, atau yang kesembilan adalah alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media, apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.